Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan lanjutkan untuk contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah untuk sampel berpasangan. Jadi kita skip satu contoh, nanti langsung ke contoh berikutnya untuk contoh sampel berpasangan. Misalkan permasalahannya adalah seorang guru menerapkan media pembelajaran baru di sebuah kelas. Hasilnya diperoleh data sebelum diterapkan media dan tidak adalah sebagai berikut. Ya. Kemudian kita ambil sampel, ternyata diperoleh nilai sebelum tindakan itu 60, 50, 70, 75, 68, 80 seterusnya. Dan setelah tindakan menjadi seperti ini. Kemudian diasumsikan populasi berdistribusi normal dan variansi tidak diketahui. Lakukan uji statistik untuk mengetahui apakah media yang baru bisa meningkatkan prestasi siswa. Ya. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu uji mana yang akan kita pakai ya. Oke, ini sampelnya hanya satu sampel ya, satu kelas saja ya, satu sampel di mana kita punya nilai sebelum dan sudah tindakan. Jadi kita tidak membandingkan dua populasi, tapi ini hanya satu populasi saja, nilai sebelum dan sudah. Maka ini kita sebut sebagai sampel berpasangan atau tidak independen. Jadi kita cari mana yang sampel berpasangan tidak independen di depan coba. Oke, ini kita lihat mana ini. Oh, yang bagian ini ya, populasi normal, variansi tak diketahui, populasi tidak independen atau berpasangan. Berarti kita pakai rumus ini. Mu D sama dengan D0. Jadi kalau ini mu D ini adalah selisih, jadi selisih nilai. Kemudian kita ambilkan T sama dengan D bar min D0 per SD akar SD kecil ya, per akar N. Untuk D itu X1 min X2. SD-nya deviasi baku dari D ya. Jadi mu D sama dengan D0 ya, D0 karena ini kita kita akan melihat apakah ada peningkatan atau tidak gitu ya. Jadi kita akan tentukan dulu hipotesisnya ya. Hipotesisnya seperti ini. Jadi di sini baik, kita mulai dari menentukan hipotesis. Hipotesisnya adalah sebenarnya hipotesisnya itu harusnya bisa seperti ini. Misalkan kan kita ketahui D itu adalah selisih ya. Selisih antara setelah perlakuan dengan sebelum perlakuan. Berarti bisa seperti ini sebetulnya. Mu D kalau misalkan tidak ada peningkatan, maka kita sebut mu D itu kurang dari sama dengan 0. Kalau kita bilang tidak ada peningkatan ya. Jadi kita bilang penggunaan media tidak meningkatkan prestasi, maka selisih antara setelah perlakuan dikurangi dengan sebelum perlakuan, maka selisihnya kurang dari sama dengan 0. Kan tidak meningkat, berarti kurang atau sama dengan. Nah, kita lawannya adalah mu D lebih besar sama dengan 0. Begitu. Jadi sehingga kita peroleh bahwa 0 ini adalah D0-nya ya. Atau dalam kasus bentuk lain itu kadang kita juga bisa menggunakan mu1 kurang dari sama dengan mu2. Tapi kalau ini kita merujuk ke yang rumus yang tadi awal tadi, maka ini saya pikir lebih sesuai. Karena biar tahu ini adalah satu populasi. Kalau mu1 mu2 takutnya oh ini ada dua populasi gitu ya. Oke, sekarang kita buat seperti itu aja lah ya. Kemudian berikutnya statistik uji yang digunakan kita sudah tahu tadi T sama dengan D bar min D0 per SD per akar N yang berdistribusi T N min 1 di mana D X1 min X2. Di mana SD adalah standar baku dari D. Berarti tugas berikutnya adalah kita menentukan D. Ya, D. Dari mana? Dari tabel ya. Ini kita buat
Ini ada sebelum, ini ada sesudah, ini X2, ini X1 ya. Kemudian kita tentukan ya, ini kita pakai Excel aja ya. Sudah saya inputkan ini sebelum ini X2, ini nilainya seperti itu, sesudah itu X1. D kita hitung dari mana? Dari X1 kurangi X2 ya. Kemudian kita drag aja ke sini. Peroleh. Berikutnya kita mencari ini. Ya, D sama dengan average. Oh, ini D bar ini rata-rata. Ini kita mendatar ya, harus enaknya sudah menurun. Tapi enggak apa-apa lah ya. Rata. Rata D sama dengan average. 7,33. Kemudian standar deviasinya D. Standar deviasinya D kita bisa dengan cara manual ya. Dengan cara manual seperti tadi kita hitung ini D min D bar. Ini D bar ini D bar. D bar itu D rata-rata. Ini dikurung kuadrat ya. Ini sama dengan ini dikurangi ini. Nah, ya. Terus dikuadratkan. Nah, kemudian kita drag di sini. Ini harusnya ini tetap ya D C7 ya. C7 tetap kita drag di sini gitu ya. Tapi nanti dia bergeser. Ini masih C7 enggak? Oh, D7. Berarti yang ini harus kita kasih dolar ini. Karena bergerak terus kan. Di sini harus kita kasih dolar di sini biar yang bergerak ini D-nya ini soalnya ya, kita kasih dolar gini. Ya. Sekarang kita drag. Apakah tetap D7 semua? D7, 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 D7 maka sama. Jadi kita kemudian jumlahkan ini sum. Sum berarti ini C6. Aduh salah. Aduh, ini C7 ya. Aduh, salah, ini C7. Ini harusnya di sini dolarnya di sini. Di sini dolarnya kita drag lagi ulang ya, ini C7 ya. Set. Nah, baru ini betul. 488 ini C7 semua. Dikurangkan dengan rata-ratanya. Baik, setelah itu kita variansi, hitung variansinya. Variansi D sama dengan ini dibagi N-1. N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti dibagi dengan 8. Sama dengan ini dibagi N-1 bagi 8. Sama dengan 61. Kemudian SD-nya berarti sama dengan akar 7,81. Ya. Sebenarnya ada cara yang lebih singkat ya nyari variansi ya. Caranya gimana? Kita pakai ini. Kita pakai coba. Kita cocokkan ya. Variansi itu begini, sama dengan variansi var. Ini ada var P, ada var S. Ambil var S. Ya. Kemudian kita blok ini aja D-nya. Oke, tutup. Temunya 61. Standar deviasi boleh akar itu boleh langsung aja SD standar deviasi. STDFS. Nah, pakai ini juga bisa langsung. STDFS itu standar deviasi sampel. Nah, 7,81. Kalau ini tadi apa? var.s ini variansi sampel. Ada variansi sampel, ada variansi populasi. Kalau populasi pakai N per N, kalau S sampel itu pakai N-1. Itu ya. Jadi ada cara singkat mencari variansi dan standar deviasi. Nah, setelah itu kita bawa lagi ke pekerjaan tadi. Ketemu
SD-nya adalah 7,81, D-bar-nya 7,333. Sehingga langsung kita masukkan ke rumus. T observasinya D bar min D0, 7,33 kurangi 0 dibagi dengan SD 7,81 per akar N, akar 9, sama dengan 2,87. Daerah kritisnya kita cari dulu, T 0,05, N-1, N-1-nya 8. Kita nyari di tabel. Tabelnya kita pakai yang tadi aja. Ini, yang tabel. Derajatnya 8, kita ambil 0,05. Karena apa? Karena kita bekerja dengan satu til saja, maka tidak dibagi dua, tidak pakai 0,025, tapi pakai 0,005. Berarti di sini T8 0,05 ketemunya 1,859. 1,859. 1,859 atau digenapkan 1,859 digenapkan 860 gitu ya, 6 pembulatan. Sehingga daerah kritisnya adalah T di mana T lebih besar 1,860. Keputusan uji karena T observasi tadi adalah 2,87, dia anggota daerah kritis, maka H0 ditolak, bukan HO ya, H0 ditolak. Kesimpulan, media yang baru dapat meningkatkan prestasi. Baik, itu untuk pembahasan contoh yang kedua. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.